Saat ini pada tahun 2026 di suatu tempat di halaman belakang Anda, di celah jalan masuk, di batas taman, atau di halaman rumput Anda, ada tanaman tumbuh yang telah bertahun-tahun Anda coba basmi. Anda telah mencabutnya, menyemprotnya, menutupinya dengan mulsa, dan setiap musim penghujan tiba, mereka selalu kembali tumbuh. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tanaman-tanaman tersebut lebih bergizi daripada apapun yang saat ini sedang tumbuh di bedengan kebun Anda? Bagaimana jika hal yang selama ini Anda hancurkan bernilai jauh lebih besar dari hal yang Anda rawat dengan hati-hati? Bagaimana jika biaya untuk memelihara halaman rumput Anda yang tampak sempurna sebenarnya adalah bentuk penolakan terhadap sistem pangan gratis yang telah berusaha membangun dirinya di halaman Anda selama beberapa dekade? Artikel ini membahas tentang 6 tanaman gulma umum yang hampir pasti sudah Anda miliki di pekarangan Anda, dan mengapa mereka mengungguli kebun sayur konvensional dalam hal kalori, vitamin, mineral, serta satu hal yang tidak akan pernah dijual oleh katalog kebun manapun, kelangsungan hidup tanpa perawatan sama sekali. Ini adalah tanaman yang tidak memakan biaya, tidak membutuhkan apa-apa, dan akan tumbuh kembali setiap tahun baik Anda menginginkannya atau tidak. Pada akhir tulisan ini, Anda tidak akan pernah memandang halaman rumput Anda dengan cara yang sama lagi. Dan Anda akan mengerti mengapa orang-orang Indonesia yang benar-benar paham tentang ketahanan pangan sama sekali tidak pernah membeli benih. Mari kita mulai dengan tanaman yang mungkin tumbuh paling dekat dengan Anda saat ini. 6. Dandelion Yombang. Tanaman yang selama ini Anda racuni ini ternyata lebih bergizi daripada kangkung jauh sebelum industri herbisida meyakinkan seluruh generasi di Indonesia bahwa halaman rumput yang bersih adalah tujuan utama. Dandelion dulunya dianggap sebagai tanaman yang sangat berharga. Orang Indonesia di masa lampau membawanya ke berbagai wilayah dengan sengaja dan menanamnya secara khusus. Tanaman yang sekarang selalu disemprot racun pembasmi rumput ini dulunya diangkut dengan hati-hati melintasi lautan sebagai sumber makanan utama. Inilah alasannya. Kandungan nutrisi, segenggam daun dandelion 100 gram mengandung 558% dari rekomendasi asupan vitamin K harian Anda. Ia memiliki lebih banyak beta-karoten daripada wortel dan lebih banyak kalsium per kalori daripada segelas susu. 100% dapat dikonsumsi. Setiap bagian dari tanaman ini dapat dimakan. Daunnya enak di awal musim sebelum menjadi pahit, bunganya bisa dimakan mentah atau dibalut tepung lalu digoreng. Akarnya bisa dipanggang dan digiling sebagai pengganti kopi atau dikeringkan sebagai obat herbal pendukung fungsi hati yang biasa dijual seharga Rp180.000 per bungkus di toko makanan sehat. Perbandingan, bayam membutuhkan tanah yang diolah, penyiraman teratur, perlindungan dari cuaca panas yang menyengat, dan penanaman kembali setiap musim. Dandelion tidak membutuhkan apa-apa. Ia mampu menembus tanah yang padat, bertahan dari cuaca ekstrim, berproduksi hampir sepanjang tahun, dan tumbuh kembali setiap tahun dari akar tunggang yang menembus tanah sedalam hampir setengah meter. Anda tidak bisa membunuhnya tanpa bahan kimia-kimia yang keras. Menyimpan benih bahkan tidak berlaku di sini. Dandelion menyebarkan benihnya sendiri. 5. Krokot persilin. Satu-satunya tanaman darat yang memberi Anda omega 3 layaknya ikan. Kebanyakan orang yang melihat krokot mengira itu semacam tanaman hias sukulen liar yang menyelinap ke kebun mereka. Mereka mencabutnya dan membuangnya ke tumpukan kompos. Padahal apa yang baru saja mereka buang adalah salah satu tanaman bergizi paling lengkap di planet ini. Kandungan omega 3 tinggi. Krokot mengandung antara 300 hingga 400 mg asam alfa-linolenat per 100 gram porsi. Ini adalah jumlah asam lemak omega 3 yang lebih banyak daripada tanaman sayuran hijau manapun di bumi. Kebanyakan orang menghabiskan 300.000 hingga 450.000 sebulan untuk membeli suplemen minyak ikan demi mencapai angka tersebut. Krokot memberikannya secara gratis. Tahan banting, ia adalah tanaman berfotosintesis C4, yang berarti ia justru tumbuh subur dalam kondisi yang akan membunuh sayuran konvensional, kekeringan, panas terik, tanah yang buruk, dan pengabaian total. Saat tomat Anda layu di musim kemarau, krokot berada di puncak pertumbuhannya. Anda bisa memakannya mentah sebagai salad dengan rasa yang sedikit asam mirip lemon, mencampurnya dengan minyak, menambahkannya ke dalam sup, atau menjadikannya acar. Di berbagai daerah di Indonesia, tanaman ini telah menjadi tanaman pangan selama berabad-abad dan bahkan diperlakukan sebagai hidangan istimewa. 4. Bayam liar, Lamb's Quarters Chenopodium album. Tanaman biji-bijian terlupakan yang mengungguli bayam konvensional dalam hal protein. Anda pasti pernah melihatnya. Berdaun hijau pucat, ada lapisan putih seperti serbuk pada tunas barunya, dan tumbuh setinggi pinggang di tanah manapun yang terbengkalai. Pangan kuno Indonesia. Ini adalah salah satu tanaman pangan terpenting di Indonesia pada era pra-pertanian. Suku-suku di Indonesia sengaja membudidayakannya untuk memanen daun dan bijinya. Bijinya kecil dan hitam mirip dengan quinoa. Biji ini bisa dikeringkan, digiling menjadi tepung, atau dimasak utuh layaknya serealia. Kaya protein. Daun mentahnya mengandung 4,2 gram protein per 100 gram jauh lebih tinggi daripada bayam. Tanaman ini juga memasok zat besi, kalsium, riboflavin, serta vitamin A dan C. Jika Anda membuat bedengan kebun, bayam liar hampir pasti sudah menjajah batas-batasnya dan menyebarkan bijinya dengan sangat agresif.
Kebanyakan orang yang menanam bayam konvensional menghabiskan banyak uang untuk benih dan pupuk, sementara bayam liar yang berada hanya 1 meter dari bedengan tersebut melakukannya secara gratis. 3. Semanggi gunung wood sorrel. Sumber vitamin C yang tumbuh subur di halaman rumput Anda saat ini. Semanggi gunung terlihat mirip seperti clover biasa tetapi dengan daun berbentuk hati. Kebanyakan orang mengabaikannya, padahal ia menyimpan segudang manfaat. Kaya vitamin C, rasa asam segarnya berasal dari asam oksalat. Rasa asam tersebut adalah indikator utama bahwa ini adalah salah satu sumber vitamin C liar terbaik yang ada. Tumbuh di zona mati. Semanggi gunung tumbuh subur di tempat teduh parsial, menjadikannya sangat berharga di ruang-ruang di mana tidak ada tanaman lain yang dapat hidup di bawah pohon atau di pinggir pagar yang gelap. Makanlah mentah atau tambahkan ke dalam salad untuk memberikan rasa asam yang menyegarkan. Biji dan akarnya juga bisa dimakan dan ia akan tumbuh kembali dengan sendirinya setiap tahun. 2. Clover. Semanggi, clover. Ini adalah pabrik nitrogen alami yang selalu Anda pangkas habis dengan mesin pemotong rumput. Clover merah dan putih adalah tanaman polong-polongan pengikat nitrogen. Sistem akar mereka menjadi inang bagi bakteri yang menarik nitrogen langsung dari atmosfer dan menyimpannya ke dalam tanah Anda. Pupuk alami. Hamparan clover yang lebat secara aktif memperbaiki kesuburan tanah di bawahnya tanpa Anda harus melakukan apapun. Sebelum pupuk sintetis muncul, para petani menanam clover secara khusus untuk memulihkan ladang yang tandus. Nilai ekonomis, medis. Bunga clover merah kering telah lama digunakan dalam pengobatan herbal karena kandungan isoflavonnya untuk keseimbangan hormon. Di pengecer herbal, bunga ini bisa dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp225.000 per 30 gram. Anda bisa memanennya secara gratis di halaman Anda. Kecambah clover memiliki rasa yang ringan, bergizi tinggi, dan siap dipanen hanya dalam 4 hari. 1. Gulma chickweed stellaria media. Makanan super awal musim yang muncul sebelum kebun Anda sendiri sempat disemai. Chickweed adalah tanaman merambat berukuran kecil dengan bunga putih berbentuk bintang. Penyelamat ketahanan pangan, di sebagian besar wilayah iklim kita, ia mulai tumbuh jauh sebelum cuaca stabil. Berbulan-bulan sebelum sayuran budidaya manapun dapat mulai ditanam di luar, chickweed sudah siap panen. Tanaman ini secara historis mengisi celah kalori yang berbahaya ketika persediaan makanan menipis sebelum masa panen besar tiba. Kaya nutrisi, obat. Ia menyuplai vitamin C, kalsium, magnesium, dan zat besi. Tanaman ini adalah salah satu gulma yang dapat dimakan yang paling lama didokumentasikan dalam pengobatan tradisional masyarakat Indonesia. Sering digunakan sebagai tapal untuk iritasi kulit berkat sifat antiinflamasinya. Prolific. Satu tanaman bisa menghasilkan 800 biji yang dapat tetap hidup di dalam tanah hingga 10 tahun. Kesimpulan, kenapa kita menolak makanan gratis? Sekarang mundur selangkah dan perhatikan. Kita memiliki 6 tanaman luar biasa. Tak satu pun dari mereka membutuhkan biaya. Tak satu pun membutuhkan benih dari toko, tanah yang diolah, infrastruktur irigasi, atau pengetahuan agrikultur khusus. Jika digabungkan, mereka menyuplai omega, 3, vitamin C, protein, kalsium, zat besi, kesuburan nitrogen, sayuran segar, dan obat-obatan. Rata-rata keluarga di Indonesia bisa menghabiskan lebih dari Rp7.500.000 setahun hanya untuk perawatan halaman rumput biasa. Sebagian besar dari dana tersebut digunakan khusus untuk menyemprot dan membunuh tanaman-tanaman ini. Kita secara harfiah membayar mahal untuk menghancurkan sistem makanan gratis yang telah berusaha tumbuh mandiri di pekarangan kita selama berpuluh-puluh tahun. Inilah ironinya. Sistem pangan yang kita pertahankan mati-matian rantai pasokan supermarket, pabrik pupuk, industri benih adalah sistem yang sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Sebaliknya, gulma-gulma inilah yang benar-benar tahan banting. Mereka telah selamat dari zaman es, kekeringan ekstrim, dan revolusi pertanian. Mereka akan selamat menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Pertanyaannya bukan apakah tanaman ini bisa memberi Anda makan, karena mereka sudah membuktikannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan membiarkan mereka hidup berdampingan dengan kebun Anda? Pada musim tanam tahun ini, hal selanjutnya yang patut Anda pelajari adalah tanaman budidaya apa yang sebenarnya cocok untuk ditanam bersama gulma-gulma super ini guna mengisi celah kalori harian Anda. Video dan panduan selanjutnya akan membahas 8 tanaman terbaik yang melengkapi ekosistem liar ini dan mengapa sebagian besar kebun ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2026 justru melewatkan satu strategi yang paling krusial.